Seorang gadis remaja bernama Hana diduga kerasukan roh jahat. Tingkahnya makin mengerikan, sampai ayahnya yang udah putus asa akhirnya membawa Hana ke seorang pastor eksorsis untuk melakukan ritual pengusiran setan. Awalnya, sang pastor terlihat tenang dan yakin bisa menyelamatkannya. Tapi begitu ritual dimulai, semuanya langsung berubah kacau. Hana meronta brutal, suaranya berubah jadi mengerikan, dan kekuatan misterius di dalam tubuhnya ternyata jauh lebih kuat dari dugaan siapapun. Doa-doa sang pastor sama sekali nggak mempan. Bahkan, untuk pertama kalinya, dia terlihat ketakutan dan mulai kehilangan kendali. Malam itu, mereka sadar yang ada di dalam tubuh Hana bukan sekedar roh biasa. Hana? Hana, I know you're in there. You have to fight. Dalam keadaan putus asa, ayah Hana akhirnya mengambil keputusan paling mengerikan dalam hidupnya. Dia sadar putrinya udah nggak bisa diselamatkan lagi, dan roh jahat di dalam kubu Hana makin berbahaya. Dengan hati hancur, dia pun mengakhiri hidup anaknya sendiri menggunakan bantal. Bukan karena benci, tapi demi menghentikan penderitaan Hana sebelum semuanya jadi lebih mengerikan. 3 bulan kemudian, cerita beralih ke seorang wanita bernama Megan, mantan polisi yang masih dihantui trauma berat setelah melihat rekan kerjanya tewas tepat di depan matanya sendiri. Kejadian itu bikin Megan memutuskan resign dari kepolisian. Sejak saat itu, hidupnya mulai berantakan. Nggak punya pekerjaan, kondisi keuangan makin kacau, dan mentalnya juga belum benar-benar pulih. Sampai akhirnya, sahabatnya Lisa, seorang perawat di rumah sakit swasta, menawarkan pekerjaan yang cukup nggak biasa. Megan diminta jadi penjaga kamar mayat shift malam. Kerja sendirian di tengah rumah sakit yang sepi saat semua orang lagi tidur. Dan karena punya latar belakang sebagai polisi, Megan akhirnya resmi diterima bekerja di sana. Sebelum mulai kerja, dokter senior di sana langsung ngasih peringatan ke Megan. Bukan soal hantu dulu, tapi soal bau kamar mayat yang katanya bisa bikin orang langsung nyesel masuk kerja hari pertama. Dan ternyata banyak pegawai sebelumnya resign cuma gara-gara kena panic attack. Wajar sih, soalnya nggak semua orang kuat kerja sendirian bareng orang-orang yang udah nggak bisa ngajak ngobrol balik. Megan lalu diajak keliling area morgue, mulai dari lampu sensor gerak yang suka nyala sendiri pas lorong kosong, pintu akses khusus pakai kartu pegawai, sampai ruang kremasi tua yang redup dan jarang dipakai. Tempatnya, vibes-nya udah kayak lokasi side quest horor. Tugas utama Megan sebenarnya simpel. Setiap jenazah yang datang harus difoto, diambil sidik jarinya, lalu dimasukkan ke ruang pendingin. We've had 3 overnight intake assistants in the last 6 months. Hearing things, bump in the night. Most of the lights are on the sensor. The rest you have to switch on manually. The smell. You never get used to the smell. You can't get in or out without swiping this card. Down there to the left is the incinerator room for cremation. There's lots of files that need to be entered into the system. First you take an overview of the body. This doohickey sends the prints to a crime database. This intake bay is for drop-offs only. Shift starts tomorrow night at 11, goes till 7 in the morning. Malam pertama Megan dimulai dengan perkenalannya sama 2 petugas keamanan rumah sakit, Dave dan Ernie. Mereka ngobrol santai sambil nunjukin area-area penting di rumah sakit buat bikin Megan lebih nyaman. Hospital environment. You know, welcome to the graveyard shift. I'm Dave. Megan. Nice to meet you. Nggak lama, Megan menerima mayat pertamanya dan mulai menjalankan prosedur kerja seperti biasa. Bedanya, kali ini pasiennya udah nggak bisa banyak protes. Is, but I'm Megan. That's the way I like them.
Dave yang ternyata usil sempet ngejutin Megan buat bercanda, bikin dia kesel sendiri. Tapi setelah Dave balik jaga dan Megan sendirian lagi di morgue, dia tiba-tiba melihat sosok pria berdiri diam di ujung lorong. Untungnya, itu cuma halusinasi. Efek trauma yang masih menghantui Megan sejak kejadian tragis waktu jadi polisi. Keesokan paginya, Megan bangun dalam keadaan capek banget karena semalaman hampir nggak bisa tidur. Dan di hari itu juga, mantan pacarnya, Andrew, yang dulu sama-sama polisi dengannya, datang menemui Megan. Andrew datang buat ngambil beberapa barang lamanya yang masih tertinggal. Tapi obrolan mereka cepat berubah serius saat Andrew mulai mempertanyakan keputusan Megan kerja di kamar mayat. Menurutnya, pekerjaan itu terlalu berat buat kondisi mental Megan yang belum pulih dari trauma masa lalunya. Andrew takut pekerjaan itu justru bikin keadaan Megan makin buruk. Tapi semua kekhawatirannya langsung berhenti saat Megan jujur kalau dia lagi kesulitan uang dan pekerjaan itu satu-satunya pilihan yang dia punya sekarang. Just need the rest of my stuff. Started a new job last night, so when a job opened up at the morgue, she thought of me. You sure that's a good idea? You know, I should go. Malam berikutnya, Megan kembali menjalani shift sendirian di rumah sakit. Buat ngusir bosan, dia cuma main lempar tangkap bola karet sambil nunggu jenazah baru datang. Sampai tiba-tiba, bel pengiriman berbunyi. Pas menuju area penerimaan, Megan dikejutkan oleh seorang pria asing yang ngaku pegawai rumah sakit dan minta dibukakan pintu karena kuncinya ketinggalan di dalam. Tapi insting Megan langsung curiga. Dia menolak membukakan pintu dan memilih memanggil satpam buat mengusir pria itu. Gak lama kemudian, ambulans datang membawa jenazah baru. Seorang petugas bernama John meminta bantuan Megan buat mengangkat mayat itu ke dalam morgue. Dan tanpa disadari Megan, pria misterius tadi diam-diam berhasil menyelinap masuk ke dalam. Begitu jenazah itu diletakkan di meja pemeriksaan, Megan langsung terpaku. Korbannya ternyata seorang gadis remaja dengan kondisi tubuh yang benar-benar mengenaskan. Kulitnya penuh luka bakar, tubuhnya dipenuhi sayatan dalam, sampai Megan sendiri gak habis pikir. Manusia macam apa yang bisa melakukan hal sekejam itu? Setelah meminta John pergi, Megan mulai menjalankan proses pendataan sendirian. Tapi tiba-tiba, sistem di ruang morgue malah error. Lampu utama mati, komputer nge-freeze, dan suasana langsung jadi makin gak nyaman. Karena gak punya pilihan lain, Megan akhirnya memindahkan jenazah itu ke ruang pendingin sambil menunggu sistemnya hidup lagi. Gak lama setelah itu, kejadian aneh mulai bermunculan. Meja pemeriksaan tiba-tiba bergetar sendiri, barang-barang jatuh tanpa sebab, sampai suasana morgue makin terasa gak beres. Megan berusaha tetap tenang dan nganggep semuanya cuma kebetulan, sampai dia tanpa sengaja melukai tangannya karena pecahan kaca. Dan tepat saat itu, laci pendingin tempat jenazah gadis tadi disimpan, tiba-tiba terbuka sendiri. Karena mulai curiga, Megan akhirnya memeriksa identitas korban lewat sidik jari yang tadi diambil. Dan hasilnya bikin dia merinding. Gadis itu ternyata Hannah, anak yang dulu kerasukan dan dibunuh ayahnya sendiri. Lebih anehnya lagi, warna mata Hannah sekarang berubah jadi biru, beda dari data asli di kartu identitasnya. Trauma lama Megan pun mulai muncul lagi. Dia sempat berhalusinasi melihat serangga keluar dari tubuh Hannah. Tapi Megan memaksa dirinya tetap fokus dan mencoba lanjut bekerja seolah nggak ada apa-apa. Gak lama kemudian, suara-suara aneh mulai terdengar dari area penyimpanan. Dan saat Megan memeriksa ke sana, tubuh Hannah ternyata sudah hilang. Megan langsung panik dan menemukan sosok pria misterius tadi sedang menyeret tubuh Hannah menuju ruang kremasi, berniat membakarnya. Dan disitulah akhirnya terungkap, pria itu ternyata ayah kandung Hannah sendiri. Orang yang dulu mengakhiri hidup putrinya demi menghentikan roh jahat di dalam tubuhnya. Untungnya, Megan berhasil menghentikannya tepat sebelum tubuh Hannah dibakar.
Dave dan Ernie pun datang membantu menahan pria itu sebelum akhirnya polisi membawanya pergi. Stop! Put the body down. I've already called security. Please, listen to me. Gotta destroy her body. Get him up. She's not dead. Setelah situasi mulai tenang, Megan terpaksa kembali kerja sendirian di antara deretan mayat. Tapi malam itu belum selesai. Dia kembali dibuat merinding saat melihat tubuh Hannah tiba-tiba berubah posisi dan terlihat seperti sedang bernapas. Gak lama kemudian, Lisa datang buat memastikan keadaan Megan setelah dengar soal serangan pria misterius tadi. Karena khawatir kondisi mental Megan makin buruk, Lisa menyarankan dia pulang dan digantikan orang lain. Tapi Megan nolak keras. Dia nggak mau terlihat lemah atau dianggap nggak profesional di hari kerjanya sendiri. Pas Megan cerita kalau tubuh Hannah tadi seperti bernapas, Lisa langsung menganggap itu cuma halusinasi akibat trauma masa lalunya. Ya gimana ya, kalimat mayatnya napas emang susah dijelasin sambil tetap terdengar waras. Akhirnya Lisa ngajak Megan makan ke kafetaria buat nenangin pikirannya. Sementara Dave tinggal di morgue buat jagain keadaan. I heard a corpse breathe. Are you hungry? I can get you some takeout from the cafeteria. I can cover down here if you want. Yeah, okay. Setelah selesai makan, Megan kaget saat Andrew tiba di rumah sakit setelah dengar soal serangan pria misterius tadi. Karena mulai curiga ada sesuatu yang gak beres, Megan meminta Andrew mengecek sidik jari Hannah lewat database polisi. Dia yakin identitas korban itu palsu karena warna mata Hannah sekarang gak cocok dengan data aslinya. Sementara itu di morgue, Dave yang lagi sendirian cuma iseng main lempar bola karet ke lorong gelap buat ngusir bosan. Ya, pilihan hiburannya memang agak aneh. Tapi tiba-tiba lampu sensor gerak di area penyimpanan menyala sendiri. Padahal seharusnya lampu itu nggak mungkin aktif kalau nggak ada sesuatu yang bergerak di sana. Karena penasaran, Dave masuk buat memeriksa keadaan. Tanpa sadar kalau keputusan itu bakal jadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Di dalam sana, dia langsung diserang oleh tubuh Hannah yang kini kembali dikendalikan oleh kekuatan jahat di dalam dirinya. Setelah ngobrol dengan Andrew, Megan kembali ke morgue dan sadar kalau Dave tiba-tiba menghilang. Tapi dia nggak terlalu curiga dan mikir Dave mungkin lagi patroli atau pindah jaga ke area lain. Nggak lama kemudian, Megan pergi ke toilet karena perutnya mulai nggak nyaman. Tapi suasana makin aneh saat bola karetnya tiba-tiba menggelinding masuk ke dalam bilik. Dan pas Megan mencoba ngambil bola itu, sebuah tangan misterius mendadak menariknya pergi. Rasa takut Megan makin menjadi, apalagi sesaat kemudian Andrew menelepon dan memberitahu hasil pencarian data Hannah. Hannah ternyata sudah resmi dinyatakan meninggal sejak 3 bulan lalu. Hal itu langsung bikin Megan bingung setengah mati, karena secara logika tubuh Hannah seharusnya sudah membusuk lama, bukan tetap utuh seperti baru meninggal kemarin. Karena makin penasaran, Megan akhirnya memeriksa rekaman CCTV, dan di sana dia melihat sosok bayangan hitam terekam jelas di kamera. Panik, Megan langsung memanggil Lisa sambil mengulang kata-kata pria tua yang tadi menyerangnya. Bahwa Hannah sebenarnya belum benar-benar mati dan tubuhnya harus segera dibakar sebelum membawa bencana. Tapi Lisa tetap gak percaya. Dia yakin Megan cuma berhalusinasi akibat trauma dan stres berlebihan. Akhirnya, Lisa pergi ke tangga darurat buat merokok sendirian. Ya, timing buat santai rokoknya emang kurang cocok sih. Dan tanpa dia sadari, Hannah tiba-tiba muncul di belakangnya. Lisa langsung panik dan lari naik ke rooftop rumah sakit. Tapi malam itu berakhir tragis, karena Lisa akhirnya menjadi korban kedua Hannah.
Sementara itu, Megan kembali bertemu John, petugas pengantar jenazah yang datang membawa mayat baru. Megan langsung menunjukkan kondisi tubuh Hannah yang sekarang terasa makin gak masuk akal. Luka bakar dan sayatan di tubuh Hannah perlahan mulai hilang sendiri, seolah tubuh itu sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi John gak percaya. Karena gak pernah melihat kondisi awal Hannah, dia mengira Megan cuma stres dan mulai kehilangan fokus. Setelah itu, John pun pergi meninggalkan rumah sakit. Namun beberapa saat kemudian, Megan iseng memeriksa CCTV dan melihat sepasang kaki masuk ke lift, mengikuti arah John pergi. Hah? Di perjalanan, mobil John tiba-tiba berhenti seperti menabrak sesuatu. Tapi saat dia turun buat mengecek, nggak ada apa-apa di bawah mobilnya. Dan karena kebanyakan orang di film horor memang hobi penasaran, John malah jalan masuk ke area gelap buat mencari sumber suara aneh tadi. Keputusan yang langsung dibayar mahal, karena Hannah tiba-tiba menyerangnya dan menjadikan John korban ketiganya. Victim. If you ever want to talk, I'm the guy. Thank you. Hello? Megan akhirnya sadar kalau semuanya sudah terlambat. Saat dia menemukan mobil John dalam keadaan kosong, Megan langsung menelpon Andrew dan memintanya datang ke rumah sakit secepat mungkin. Tapi situasi makin kacau ketika ayah Hannah tiba-tiba muncul lagi setelah berhasil melumpuhkan 2 polisi yang mengawalnya. Kali ini, Megan akhirnya mau mendengarkan semua penjelasan pria itu. Setelah melihat begitu banyak kejadian gak masuk akal, dia sadar ini bukan sekedar trauma atau halusinasi. Ayah Hannah lalu menceritakan kalau sebelum semua tragedi terjadi, Hannah sebenarnya sudah lama mengalami depresi berat akibat tekanan hidup dan patah hati yang mendalam. Dan kondisi mental Hannah yang rapuh itulah yang membuka jalan bagi kekuatan gelap untuk masuk dan mengambil alih dirinya. Ayah Hannah menjelaskan kalau roh jahat itu bukan cuma memengaruhi pikiran Hannah, tapi sudah sepenuhnya mengambil alih tubuhnya, sampai Hannah bukan dirinya lagi. Karena sadar semuanya sudah di luar kendali, Megan akhirnya setuju bekerja sama untuk menghentikan teror ini dengan membakar tubuh Hannah di ruang kremasi. Anehnya, dari semua kejadian mengerikan itu, cuma Megan yang gak pernah benar-benar diserang langsung. Sementara orang-orang di sekitarnya terus jadi korban satu persatu. Tapi sebelum tubuh Hannah sempat dimasukkan ke dalam api, Hannah tiba-tiba bangkit dan langsung menyerang Megan, mencekiknya sampai hampir pingsan. Ayah Hannah berusaha mati-matian menyelamatkan Megan, namun usahanya berakhir tragis saat dia justru menjadi korban berikutnya. Sebelum tewas, ayah Hannah sempat mengatakan kalau satu-satunya cara menghentikan makhluk itu adalah dengan membakar tubuh Hannah. Panik dan ketakutan, Megan langsung lari kembali ke ruang kerjanya buat bersembunyi dan menenangkan diri. Tapi rasa aman itu gak bertahan lama. Megan tiba-tiba melihat Hannah merayap di dinding dengan gerakan patah-patah yang gak manusiawi. Pemandangan itu begitu mengerikan sampai Megan langsung pingsan. Saat sadar, dia mendapati dirinya sudah diseret masuk ke dalam laci mayat. Di saat bersamaan, Andrew akhirnya tiba di rumah sakit dan tanpa sengaja bertemu Ernie yang juga datang setelah kehilangan kontak dengan rekan-rekannya. Dengan panik, Megan memaksa membuka laci penyimpanan itu dan akhirnya kembali bertemu Andrew dan Ernie. Andrew dan Ernie akhirnya melihat sendiri Hannah merayap di dinding, membuktikan kalau Megan selama ini nggak berhalusinasi. Tapi di tengah kekacauan itu, Ernie justru jadi korban berikutnya. Tubuh Hannah kini semakin kuat, bahkan mampu mengangkat Andrew ke udara.
Meghan yang udah putus asa akhirnya mengambil pistol Andrew dan menembak Hannah sampai jatuh tak bergerak. Merasa ini kesempatan terakhir, Meghan meminta Andrew pergi, sementara dia tetap tinggal untuk membakar tubuh Hannah di ruang kremasi. Dan sesaat sebelum tubuh itu habis dilalap api, Hannah sempat berbisik pelan untuk terakhir kalinya. Gak lama kemudian, Andrew datang bersama pihak berwenang untuk mengamankan lokasi. Sementara Meghan hanya duduk diam sendirian, memainkan bola karetnya dengan ekspresi yang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, hidup Meghan perlahan kembali normal. Traumanya seperti menghilang. Dia mulai rajin olahraga, makan teratur, dan terlihat lebih segar dari biasanya. Tapi, tanpa siapapun sadari, Meghan sebenarnya bukan lagi Meghan yang dulu. Roh jahat yang sebelumnya menguasai Hannah ternyata sudah berpindah dan kini mengambil alih pikiran Meghan, siap melanjutkan teror baru di dunia luar. Dan disitulah cerita ini berakhir.